wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restina Siti Fauzia. Saya adalah peserta Latsar dari PPSDM Regional Bandung kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dalam mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di sini yang pertama kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah wawasan kebangsaan, yaitu dimulai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi tonggak pertama yang mengilhami adanya adanya kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu pada tahun 1908. Setelah adanya organisasi Budi Utomo diikuti dengan adanya organisasi Perhimpunan Indonesia yang merupakan perhimpunan atau organisasi yang terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia yang ingin menyuarakan aspirasinya tentang kebangsaan Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, di mana pada Kongres Pemuda 2 ini melahirkan suatu peristiwa bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian diikuti dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI yang merupakan badan dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan dan kebangsaan yang berdaulat. Baik, dalam wawasan kebangsaan ini didefinisikan sebagai suatu cara pandang berbangsa dan bernegara. Jadi, bagaimana cara kita memandang suatu bangsa berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian dalam wawasan kebangsaan ini terdapat empat konsensus. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan peraturan tertinggi dalam peraturan hukum di Indonesia. Konsensus yang kedua adalah Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Republik Indonesia yang mengilhami norma-norma yang ada di Indonesia. Konsensus ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana didasari bahwa di Indonesia ini kita terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, agama, namun perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita satukan menjadi sebuah negara yang berkebangsaan. Yang ketiga adalah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa negara kita memang tumbuh dari berbagai perbedaan, namun akhirnya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam wawasan kebangsaan ini membahas tentang yang pertama adalah bendera Indonesia. Bendera dari negara Indonesia adalah merah putih, disebut juga sangsaka merah putih. Kemudian bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian bahasa kebangsaan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian lambang kebangsaan Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Sekarang kita beralih pada pembahasan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah definisi dari bela negara. Jadi bela negara itu didefinisikan sebagai suatu tekad dan juga sikap dalam menjaga kedaulatan bangsa, yaitu kedaulatan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai bela negara ini tertuang dalam 5 nilai dasar. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara ini juga memiliki 5 indikator. Indikator yang pertama adalah indikator cinta tanah air, yaitu suatu sikap yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air. Misalnya dengan menggunakan produk lokal atau produk buatan dalam negeri, menunjukkan bahwa kita menghargai dan cinta terhadap tanah air kita. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara adalah suatu sikap sadar bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, penuh dengan perbedaan, sehingga kita harus selalu sadar akan sikap berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi perpecahan dan kita selalu dalam persatuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah indikator setia pada Pancasila, yaitu suatu sikap setia mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang keempat adalah indikator rela berkorban untuk bangsa, yaitu suatu sikap rela berkorban untuk mengorbankan jiwa, raga, materi maupun pikiran untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Yang ketiga adalah maksud saya yang kelima adalah indikator kemampuan awal bela negara, yaitu suatu sikap untuk membentuk, menjaga, dan mempertahankan kemampuan bela negara, yaitu kesehatan fisik, mental, dan juga rohani. Kemudian nilai-nilai bela negara ini diaktualisasikan bagi kita para ASN atau aparatur sipil negara yang terdiri atas yang pertama adalah cinta tanah air bagi ASN, yaitu aparatur sipil negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Misalnya contoh mudahnya dalam satu minggu kita dalam satu minggu itu pada hari kerja ada satu hari di mana kita menggunakan pakaian batik yang menunjukkan bahwa kita cinta terhadap produk dalam negeri, terhadap produk asli dari Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara bagi ASN, yaitu aparatur sipil negara ini sadar bahwa banyak kemajemukan dan juga perbedaan di dalam negara ini, sehingga dia harus menjadi salah satu pemersatu, bukan pemecah ataupun pembuat konflik. Kemudian setia pada Pancasila bagi ASN adalah setia untuk mengamalkan setiap sila-sila yang ada pada Pancasila. Rela berkorban untuk bangsa bagi ASN adalah rela mengorbankan jiwa, raga, tenaga, materi demi kemakmuran bangsa. Kemudian kemampuan awal bela negara bagi ASN, yaitu ASN harus senantiasa menjaga kesehatan baik fisik maupun mental demi memiliki kemampuan bela negara yang baik. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga kita senantiasa selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.